Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, brother. Ketemu lagi nih kita. Sekarang kita di podcast Mas Studio. Oh, Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. sambil ngopi. Mau kopi? Ini hujan juga ini, bro. Iya, kita butuh yang hangat-hangat. Iya. Ya udah, boleh mana? Boleh kopi ya? Iya. Oke. Aduh, Enak sekali air putihnya. ada gujer ya. Guys, gelasnya bagus ya. Yoi. Bang, Ya. hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang ban lah. Saya banyak pertanyaan ini. Aduh, jangan banyak-banyak tanya lah. Iya. Lu udah kerjaan pusing tambah pusing ini. Tapi oke lah, mantap. Apa yang mau lu tanya? Jadi kan kita ini bisa dibilang hari-hari kan pakai mobil, pasti ada hubungannya sama ban. Iya. Nah, ada beberapa teman-teman kita, khususnya di sosial media, nanya-nanya tentang ban. Pas banget nih kan, saya sekarang ketemu sama Bang Sondi. Bang Sondi ini kan pengalamannya lumayan lama lah di ban. Berapa lama Bang? Aduh, kalau dihitung sih ya, kalau di ban ini dari yang sebelum-sebelumnya ya hampir 15 tahunan lah 15 kira-kira. tahun di ban. Luar biasa lama sekali ya. Di Gujer ya, khusus. Di Gujer ya. 15 tahun itu mungkin udah masuk SMP kalau orang itu. SMP guys. Oke, terus. Paling sering pertanyaan muncul nih Bang. Kebanyakan ban tahun lama itu pengaruh nggak sih? Terhadap ban itu tersendiri jadi jelek gitu bannya atau gimana sih? Oh, ada ngaruh nggak sih kan? oke. Kebanyakan kayaknya pengennya ban yang sekarang deh, yang tahun baru selalu sekarang gitu kan? Iya. Sebenarnya masalah nggak sih Bang? Jadi sebenarnya itu kan memang sifat dasar manusia ya, pengen yang lebih baru gitu ya. Asal jangan pada istri dasarnya baru. itu ya jangan lah bro. Pada dasarnya itu oke aja. Tapi sebenarnya itu bukan suatu keharusan. Jadi kalau ada ban yang masih umur tahun yang sebelumnya, kan ban itu digaransinya 5 tahun ya kalau Gujer ya. Jadi pada dasarnya kalau ban 2000 berapa sebelumnya ya fine aja sebenarnya. Toh garansi pabriknya masih berlaku. Bener juga sih. Soalnya kita kan pakai ban, anggap aja ya. Kita 2024 nih. Ban yang kita pakai sekarang mungkin aja ban yang sudah umurnya 3 tahun. Iya. Dan masih kita pakai hari-hari kan. Betul. Nggak ada masalah juga Sama kayak sebenarnya. produk-produk lain. Kan kalau misalnya habis masa berlakunya, masa garansi 5 tahun misalnya, emang nggak bisa dipakai? Masih bisa kan dipakai. Produk lain itu contohnya handphone. Ya sama seperti ban. Jadi sebenarnya nggak ada penurunan kualitas mah nggak ada ya. Kecuali nyimpennya nggak bener nih, distributornya itu nyimpennya misalnya di tempat-tempat terbuka, kena panas, kena chemical, ya nggak bisa. Itu rusak ya. Jadi catatannya boleh pakai tahun ban yang sebelum-sebelumnya, asal nyimpennya bener. Korek. Nyimpen yang bener ya, kayak misalnya. Bener sekali. Jadi kayak misalnya ditumpuk jangan terlalu tinggi tumpukannya, terus jangan kena sinar matahari, nggak ada masalah kan ya? Nah tuh lu tahu kok nanya gue. Ya kan harus berguru dari yang sudah lebih senior. Lebih memastikan ya. Iya, harus di make sure kayak gitu. Gue suka. Oke, terus apa lagi? Nah, udah kejawab nih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya pakai ban tahun lama. Betul. Pun garansinya juga 5 tahun. Iya. Apalagi Gujer. Ditambah lagi ada namanya garansi Ori free. Assurance. Yes, garansi. Kalau di barat mobil itu garansi all risk. All risk. Lu bayangin satu-satunya ban yang punya garansi all risk. Bener. Di garansi sampai 12 bulan atau 20.000 kilometer. Nah, bener. Iya, lu bayangin aja baru ganti ban nih, keluar dari toko ban, terus sobek bannya, kena lubang atau baut, kena baut, kena trotoar, di di jalan tol, lu iseng lagi ngapain tek tol, toto belok nih. Iya. Karena nggak sanggup ininya kan, nggak nyampe. Mepet. Iya. Kena bannya. Bener. Sobek atau pecah. Nah, di Gujer diganti. Wah, gila. Cuman Gujer yang berani kasih ya? Cuma Gujer. Sampai 20.000 Yang lain mungkin mau ngikutin ya tapi kan kita udah duluan. We are the company of first ya? Yes, correct brother. Nah, tadi kan udah terjawab nih gue pertanyaan mengenai ban tahun lama, ban tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dari ban, sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin supaya awet dan tahan lama kita pakai ban?
Soalnya kan ban lumayan mahal harganya kan. Kalau nggak kita jaga, waduh sayang banget. Ban itu berputar ya. Roda berputar kawan. Kadang di bawah, kadang di bawah lagi. Yang seringnya di bawah. Kalau ban udah di atas berarti kebalik kendaraannya. Jangan. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak ngerawat ban. Bener juga. Ya nggak? Jangan sampai kejadian kebalik. Betul. Jadi kan roda berputar, kadang di atas di bawah. Nah kalau dia di atas itu berarti nggak ngerawat ban. Terbalik soalnya. Nah, tipsnya apa aja? Jadi prinsipnya bro, prinsipnya ya angin. Apapun ceritanya tentang ban itu adalah hidupnya, nafasnya di angin. Ban. Ya kan? Betul. Kalau ban itu nggak ada angin sama kayak balon yang nggak ada angin, klewer-klewer itu. Iya. Ya nggak? Cuma membran tipis yang nggak ada gunanya. Tapi begitu ada anginnya, itulah fungsi ban yang sebenarnya. Jadi sebagai pemakai ban atau user, ya paling tidak lu 2 hari sekali deh, lu cek anginnya. Cek ya. Simpelnya, ambil batu atau hammer atau martil, ketok aja bannya tung tung. Kalau suaranya masih tung tung, masih tung tung gitu ya, berarti itu masih ada anginnya. Nah, tapi kalau suaranya dek dek, itu udah nggak ada angin. Udah pas. Jadi harus dijaga tekanan. Ngopi dulu, ngopi. Oh iya. Ngopi bro. Cheers dulu atas. Cheers. Jangan dibiarin kopinya dingin. Jangan dianggurin, nanti jadi anggur. Yoi. Terus apa lagi? Tadi kan udah ketahuan ban tahun lama nggak ada masalah. Terus ngerawat ban itu salah satunya dengan menjaga tekanan angin ya. Nah, kalau udah dirawat, selain diisi tekanan angin kan sering banget tuh kita disuruh spuring, balancing. Sebenarnya itu gimmick atau beneran sih perlu Pak? Oh tentu tidak. Kenapa ada orang bilang itu gimmick, brother? Iya katanya ngapain gitu kan? Yang penting bannya masih bisa dipakai. Ya enggak lah. Kalau udah kendaraan itu nih setir nih ya, dia rasanya mau nganan mulu. Pernah gua ngerasain gitu. Pernah ya? Bang. Sering apa enggak? Jarang. Oke, kalau sering gue bertanya juga kok bisa sering kok gue biarin gitu. Nah kalau dia ini nganan mulu itu berarti ada something wrong di posisi steeringnya. Apakah dia understeering, oversteering ya kan? Nah itu harus dicek ke yang klinik terdekat. Klinik terdekat. Toko ban. Iya, lu nggak bisa ngerjainnya bro, harus dibawa ke sono. Harus dibawa ya, untuk Jadi supaya di sporing balancing. Emang sih kadang-kadang ya kan? Kalau gue lagi bawa ngebut nih di jalan nih bang, kalau misalnya rasanya nggak di sporing tuh kayak lari ke kiri atau ke kanan, kayak gitu deh. Tapi kalau lu yang lari ke kirinya lu bukan kendaraannya, berarti masalahnya masalahnya di gua-guanya belum di sporing. Nah jadi kalau misalnya lu bawa kendaraan terus rasanya kayak lari ke kiri atau kanan berarti harus dispuring. Harus dispuring. Berapa lama sekali bang? Sarannya abang? Kalau masalah berapa lama sekali itu tergantung. Ya, kayak mobil gua setahun sekali juga belum tentu dispuring karena nggak pernah ada masalah, lurus terus jalannya. Pada saat lu jalan di tol terus feel lu udah mulai ngaco, ngiri atau nganan, ya udah itu berarti waktunya lu untuk dispuring. Tapi kalau mau dibilang berskala atau ada jangka waktu, ya minimal setahun sekali lah. Paling nggak setahun sekali setahun sekali. Karena biar gimana pun kaki-kaki itu akan mengalami keausan. Betul. Nah, fungsinya salah satu sporing ini dilakukan di bengkel adalah untuk mengetahui kondisi kaki-kaki itu. Jadi orang bengkel, orang mekanik akan bilang, khususnya di tire shop ya. Wah Pak, ini di sporing percuma Pak. Kenapa? Tuh kaki-kakinya bantalannya atau apanya sudah keaus. Jadi kudu diganti dulu. Setelah diganti baru bawa ke sini di sporing lagi. Benar. Kan artinya itu ngecek ya? Iya. Jadi sekaligus sporing itu bisa ngelihat gimana kondisi kaki-kaki kita ya. Betul, ketahuan. Jadi selain sporing, nah balancing bang. Kalau balancing gimana tuh? Balancing itu begini. Balancing itu kan diperlukan ya. Ya itu juga sama. Kalau di mobil itu dia udah mulai bergetar begini, kita bawa ada getaran. Tambah lama tambah getar ya berarti ban itu memang perlu di balancing. Nah balancing itu bisa dilakukan di peleknya, ya. Jadi ban dibuka, dibalance nih, dibalance. Nah habis itu dia dilihat kan ada indikatornya, ternyata sudah balance, itu bisa dipasang. Tetapi setelah tanpa perlu tuh bang,
Tanpa perlu pakai timah balance itu kalau bannya udah perlu, balance. udah pasti. Biasanya kalau udah balance pasti ada timahnya pasti lah. ada timahnya ya. Kalau emas kan kemahalan. Betul. Jangan pakai timah aja timah. Apalagi batu akik ya. Nggak bisa nempel. Nggak bisa. Jadi harus pakai timah itu ya. Tahu kan timah yang segini itu kan, tahu kan? Benar, yang bisa ditempel itu ya. Bukan timah yang buat nyolder ya. Bukan, beda. Itu elektronik ya. Nah, jadi kalau udah dibalance, ternyata di bawah jalan masih getar. Nanti ada yang namanya finish balance. Finish balance. Nah, itu dibalance di mana? Di kondisi di mobil. Jadi ban itu dipasang, yang ada orang duduk itu loh. Duduk dia maju, ditempel di ban, nah itu finish balance. Itu berarti ngebalance apa? Semuanya sama, pelek-peleknya, tromolnya, semua dibalance. Jadi harus puring, balancing juga penting. Balancing atau finish balance. Finish balance juga karena ban itu ada yang disebut namanya uniformity ya. Jadi ada juga ban yang memang dari sononya tidak balance, atau peleknya juga. Oh, peleknya memang... Jadi kan kalau misalnya orang mau ganti pelek kemahalan, yang penting kan di-balance, namanya finish balance. Di-balance sama pelek-peleknya. Oh, jadi belum tentu yang nggak balance itu ban ya, bisa belum jadi peleknya. Bisa jadi. Itu persoalannya, bro. Nice. Banyak belajar gua. Aduh, itu mah nggak perlu dipelajari, Bu. Cukup diketahui. Jadi ya, ngopi. Jangan lupa. Cheers. Mobil. Nah, walaupun ini bukan wine, tapi kopi boleh lah, cheers. Kopi. Padahal air putih ini, guys. Ini ngopi bener loh. Oh, itu kopi bener, air putih. Aduh, seger, bro. Oke. Mantap. Apalagi apa? Nah, kalau tambal ban, Pak Sondi. Saya itu pernah ditanyain, bro, tambal ban itu harus maksimum berapa kali sih yang aman? Nah, karena kan ada yang mikir, ini bannya udah banyak tambalan nih, harus diganti. Atau ya gimana sih sebenarnya, Bang? Ada maksimumnya kah tambalan ban itu jumlahnya? Ya, jadi masalah tambalan ya. Lu nanya mulu, bro. Nggak pinter-pinter ya? Oke, tapi ini gua kasih tahu. Kalau tambalan ya, apa yang pernah gua dapat dari orang yang menjual pads. Pads itu ini bahan untuk nambal-nambal. Oke. Ya, yang nggak usah sebut merek ya. Nah, itu pada saat tren itu menyebutkan begini. Untuk tambalan di satu ban itu dibolehkan dibagi 4 quarter. 4 kuadran. 4 kuadran. Jadi kalau misalnya kena di salah satu ban nih, bulat. Ini ban bulat ya. Bukan bola ya bannya, bulat. Ya, bulat. Ban bulat. Bulat kayak donat gini ya. Nah, kalau bola kan nggak bulat. Ngebola. Bola, ini bulat. Ini bulat. Nah, ini ban nih bulat. Kalau misalnya kena di atas ini, lu langsung ambil segi 4 begini nih. Segi 4, berarti ini udah terjadi kuadran 1, kedua, 3, keempat. Kita ambil kayak garis gini ya. Atau kita misalnya ini kena di atas, langsung diambil gini. Tanda tambah nih. Atas, kanan, kiri nih. Artinya yang boleh ada tambalan lagi atau kena lubang lagi itu di kuadran berikutnya. Jadi kalau ini kuadran ini di sini, berarti yang di sini masih bisa. Jadi berlawanannya ya? Lawannya. Kalau lawan atau samping kanan kiri. Atau 90 derajat. Iya. Nah, itu boleh satu. Jadi standarnya lebih kurang 4 kali nambal dah. Jadi biar safe itu 4 kali tambalan. Nah, kalau terjadi tusukan baut atau kerusakan lagi di kuadran yang sama, itu agak berisiko. Sebagai praktisi ban, kita tidak boleh merekomendasikan itu. Tapi kalau dia ngotot pengen ditambal, ya monggo silakan. Tapi kalau kita sebagai praktisi, itu tadi kita bagi 4 kuadran. Ya sebenarnya ya, safety-nya ya. Ya penting banget kan safety ya. Istilahnya semua yang kita cintai berkendara di atas ban. Udah berkeluarga kan? Sudah. Ingat anak istri nunggu di rumah. Benar. Nah, itu kayak slogan di tol. Jangan ngebut. Sama, ban juga gitu. Iya. Sama. Jadi kamu nggak boleh nambel lebih dari 4 lah untuk unsur safety-nya. Jadi kalau yang masuk angin itu bagus apa? Masuk apa, Pak? Masuk angin. Ban kan? Betul. Kalau kita masuk angin kembung. Oh iya. Apalagi masuk rumah sakit. Nah, itu bahaya. Iya, jadi kalau masuk angin, ban tuh bagus. Masuk angin, benar. Jadi, ngomongin angin. Angin itu harus berapa isinya, Bang? Oh, kalau ini ada beberapa kriteria nih. Kalau untuk di mobil, tuh nggak usah pusing.
tinggal buka pintunya, lihat tuh biasanya ada standar pabrikan. Di pilar deket itu ya, driver ya? Iya, dekat driver. Kalau biasanya sebelah kanan tuh ya. Sebelah kanan. Tuh lihat aja depan berapa, belakang berapa. Biasanya mobil sama muka belakang. Biasanya kecuali mobil SUV kadang agak dibedain. Depan sama belakangnya agak beda ya. Tapi kalau mobil sedan kayaknya sama ya. 27 di depan, belakang 27 misalnya. Nah, lu tinggal lihat aja karena orang OEM, pabrikan pembuat mobil, sudah kerja sama pabrikan ban. Untuk ini gimana bro? Oh ini kasih angin segini, udah kita hitung. Nah, akhirnya udah ditentuin. Itu kalau mobil. Kalau yang naiknya misalnya mobilnya 4 penumpang atau 5 penumpang, dimuatin 20 orang, nah itu baru kita hitung ulang tuh tekanan anginnya. Oh dihitungnya beda-beda ya? Karena berat manusia kali 20 orang kan udah berapa? Itu pun kalau muat mobilnya. Ya kan? Nah kalau kayak mobil pickup kan berarti belakangnya kosong nih. Betul. Berarti ada kemungkinan dia ngemuat orang atau ngemuat material yang sama kayak tadi, 20 orang kan? Iya. Nah itu berarti harus di-adjust tekanan anginnya sesuai dengan distribusi beban. Jadi ada anggapan kalau bebannya berat, anginnya harus di-adjust, istilahnya begitu ya? Ya, itu bahasa matematikanya ya, bahasa fisikanya. Bahasa fisikanya itu tekanan angin berbanding lurus dengan muatan. Kalau nambah muatan, nambah tekanan angin. Ya enggak? Berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi kalau muatannya nambah, kecepatannya dikurangin. Supaya apa? Safety. Lebih safety. Dan efisien. Efisien, betul. Gitu. Jadi, selain tekanan anginnya itu berbeda-beda setiap mobil, nggak bisa disamaratakan juga, bisa dilihat juga di pilar penumpang, di supir tuh kelihatan jelas di dekat tuh. Pintu itu. Kalau misalnya kamu kesulitan menentukan tekanan angin yang tepat, nah itu tugasnya tim Goodyear yang akan bantu jelasin. Iya, betul. Banyak banget yang udah mulai kejawab nih. Iya. Apa aja sih rahasia di ban itu, mulai dari umur ban, Makanya tergantung durasinya. Kalau pengen panjang bisa 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Nah, kalau kamu ada yang ditanyain lagi, bisa boleh di kolom komen ya. Kolom komen, nanti tanyain apa yang perlu dijawab, nanti kita jawab. Mana yang nggak bisa dijawab, ya kita jawab. Jawab ngasal. Jawabnya nggak bisa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Milik Allah, betul. Dan Dorce Gamalama ada yang ngomong kemarin. Itu ada jokes ada jokes yang ngomong ke saya gitu. Saya baru dengar kemarin. Terus apa lagi dong? Tanya yang agak berat dikit dong. Yang agak berat. Tadi umur cara bikin awet ban udah. Nah, itu harus dijaga tekanan angin, dibalancing, dispuring, terus jumlah tambelan yang harus maksimum berapa udah ketahuan juga. Apalagi tadi tekanan anginnya harus berapa, itu udah ketahuan juga. Nah, pertanyaan lagi nih Bang. Goodyear ini kan sudah lama banget di Indonesia ya. Iya, zaman Belanda. Udah dari tahun 1935 ya Goodyear ini ya. Inovasinya banyak banget Bang. Kita lanjut lagi Bang. Tapi gue pengen tanya sama lu juga nih. Boleh kan Bang. Tadi coba tes. Kan lu doang yang nanya-nanya gue. Iya. Nah gue tanya sama lu, kapan saatnya kita ganti ban? Nah, untung gue udah belajar. Kalau nggak malu nih gue. Ban mobil ya, ban mobil ya. Ban mobil. Jadi, apa coba yang pengen gue tahu dari lu apa tuh yang pernah ini? Bener. Kapan saatnya kita mengganti ban? Kalau misalnya ban itu kan di dinding samping di sidewall itu ada tread wear indicator. TWI kalau di Goodyear itu lambangnya wing foot. Oh, TWI itu singkatan dari tread wear indicator. Wing foot itu apa ya? Kayak Nah. Oh itu. Ya. Gua udah tahu, cuma pura-pura biar yang lain tahu. Nah nanti misalnya good people bisa lihat di dinding samping ban kita. Ada lambang itu. Ada lambang ini. Nah di sini itu ada kayak seperti karet yang timbul. Kayak di emboss gitu ya keluar dia. Iya. Di telapaknya itu kalau misalnya karet yang timbul itu sudah sejajar sama telapak ban, itu wajib diganti. Ya, itu di dinding, dekat soldernya ya. Ya, nah di telapaknya itu ada karet yang saya bilang tadi, yang gue bilang tadi Bang, ada karet nonjol di atas. Nah kalau itu sampai menyentuh telapak, itu waktunya diganti. Memang kelihatannya sih kayak masih ada kembangannya, masih ada patternnya masih ada Bang. Cuman sebenarnya kemampuan dia untuk evakuasi air tuh udah jauh banget berkurang. Fenomena kan kita sering dengar ya ada kecelakaan orang lagi ngebut di jalan tol hujan,
itu seperti mobil yang melayang pas melintasin air. Nah, itu fenomena itu yang dibilang aquaplaning, Bang. Oh, jadi ganti ban itu nggak nunggu sampai licin ya? Nggak boleh. Nggak nunggu sampai gundul, sensor ya, gundul gitu ya? Gundul nggak gitu ya? Iya, jangan. Oh, jadi jangan sampai kelihatan licin banget. Apalagi gitu, sampai keluar benang. Pastikan lalu harus pakai Goodyear. Iya, kalau lu mau nyari toko Goodyear gampang. Tinggal searching aja di websitenya goodyearindonesia.com bisa. Selain website ada lagi kan? Instagram. Tokopedia. Tokopedia. Nah, jadi bisa cari di website, bisa nyari di Tokopedia, di Lazada, di Shopee juga lengkap bisa. Ya? Lengkap. Nanti kita lanjut lagi. Karena kan pasti banyak banget nih teman-teman yang pengen nanya, good people yang di sana, yang mau tanya tentang ban. Pasti mereka nitip ke lu ya nanya apa gitu ya? Banyak. Ini pertanyaan gue banyak nih, Bang. Tuh. Udah lu catat. Udah gue catat nih pertanyaannya. Pantesan lu lancar banget nanyain gue. Iya. Gue udah ada contekan. Udah pantesan. Nah, jadi terima kasih banyak Bang Sondi. Gue udah belajar. Jadi silakan di follow akun-akunnya Goodyear. Dan di mana lagi kita bisa cari? Di AutoCare tentunya. AutoCare. Dan yang terakhir, pastikan lu punya duit. Kalau nggak pakai apa lu nggak ya? Makin lama makin ngaco deh. Thank you. Dah.